Halo mates, selamat datang di Mates Talk. Halo, aku Zelva Cordelia Adrin. Di sini aku sebagai host dan di video kali ini aku akan bahas tentang tips and trick menjadi video terfavorit di perlombaan LPPKM. Tapi di sini aku nggak sendirian loh. Aku ngundang bintang tamu yang memenangkan video terfavorit di perlombaan LPPKM tahun kemarin. Keren banget kan? Nah, di sini aku mau ngejelasin LVPKM itu seperti apa sih, dan mungkin dari teman-teman juga masih ada yang kebingungan LVPKM itu apa sih, atau bahkan teman-teman masih nggak tahu LVPKM itu apa. Oke, jadi LVPKM itu adalah lomba video pembelajaran kreatif matematika yang LVPKM itu merupakan salah satu rangkaian dari acara semata Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Itu diadakannya setiap tahun itu ada. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil aja kali ya bintang tamunya. Halo kakak. Halo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya aku mau berterima kasih banyak karena kakak-kakak telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara Mates Talk kali ini. Nah, sebelumnya nih, sebelum ke pembahasan intinya, kita perkenalan dulu kali ya, biar teman-teman yang nonton ini pada tahu siapa aja sih nama-nama kakak-kakak di sini. Kita mulai dari yang di sebelah aku dulu kali ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Rini Anggraini dari kelas 3A. Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anamalia Muzni, biasa dipanggil Ana dari kelas 3 juga. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Devi Anggi Oktaviani dari kelas 3A juga. Halo. Halo kak, oke. Karena kakak-kakak ini udah memperkenalkan diri, kita lanjut ke pembahasan berikutnya kali ya. Oke, pembahasan berikutnya di sini aku mau nanya-nanya nih sama kakak-kakak yang ada di sini tentang rencana mereka, terus juga pengalaman yang mereka sudah dilakukan ketika perlombaan LVPKM itu berlangsung, terus juga tips and triknya kakak-kakak ini ketika di perlombaan itu apa sih? Kita langsung tanya aja ya. Untuk pertanyaan pertama, gimana sih kak perencanaan kakak-kakak ketika perlombaan LVPKM ini? Oke. Baik, aku izin menjawab pertanyaannya. Jadi waktu itu kita merencanakan lomba ini tuh pertama dari menentukan materinya dulu. Nah, setelah kita menentukan materinya, kita mulai nih nyari referensi di Google, dari buku, dari artikel jurnal. Nah, kita kumpulin materinya. Nah, udah ada bahannya, kita mulai merencanakan video seperti apa sih yang mau kita sajikan, seperti itu. Nah, setelah kita berdiskusi dan telah memutuskan ingin video seperti apa, nah selanjutnya kita mulai membuat rekamannya dari backgroundnya, dari karakternya, semuanya direkam. Lalu setelah direkam, kita mulai ke tahap proses editing. Nah, setelah proses editing, lalu kita mulai mengecek videonya apakah sudah fix nih. Nah, kalau udah fix, kita mulai minta pendapatnya dulu nih. Nah, udah kayak gitu, kita mulai upload atau dikirimkan ke panitianya. Nah, setelah itu, kita minta tolong ke anak-anak kelas supaya mendukung video kita yang udah diupload di YouTube. Nah, itu tuh caranya dari like, dari komen, sama share. Nah, yang paling berpengaruh di sini tuh di share-nya, kayak gitu. Iya, wah, perencanaannya sangat-sangat rinci ya dari awal sampai akhir gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua kali ya. Nah, aku mau nanya nih, apakah ada penghambat atau kendala gitu dalam pembuatan perlombaan LVPKM ini? Karena kan maksudnya tidak mungkin lurus-lurus aja gitu ya. Iya, untuk kendala, mungkin aku izin menjawab ya. Untuk kendala dari pembuatan video ini tuh mungkin ada pada waktu.
Karena kan pada saat itu perlombaan ini dilaksanakan ketika akhir semester, yang dimana pada saat itu banyak sekali tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi bisa dibilang kita agak keteteran gitu ya untuk pembuatan video ini. Mungkin solusi dari kita ketika kita mengalami hambatan dalam waktu ini, kita ketika ada waktu senggang, kita ini berusaha untuk mencicil apa saja hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita membuat materi terlebih dahulu yang telah kita bagikan sebelumnya, seperti itu. Terus kemudian setelah video ini jadi, hambatannya itu video kita ini sebelumnya itu kalah jauh like-nya dari peserta-peserta yang lain. Nah, mulai dari situ kita meminta tolong nih kepada teman-teman sekelas kita untuk men-share video tersebut dengan men-share sebanyak-banyaknya gitu kepada orang lain, sehingga akhirnya kita ini bisa menyusul teman-teman yang like-nya sudah banyak gitu, sehingga kita bisa memenangkan video favorit dalam perlombaan LVPKM tahun 2021. Oke, wow. Jadi penghambatnya lumayan cukup mengganggu sedikit ya. Tapi alhamdulillahnya bisa dan bisa memenangkan malah ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Aku mau nanya, cara kakak ini dalam membuat video tuh seperti apa sih, Kak? Ya, proses kami dalam membuat video lomba LVPKM tahun kemarin itu yaitu dengan menggunakan Canva, yang dimana Canva ini kita gunakan untuk mengedit di storyboardnya dan juga menggunakan hiasan-hiasan lainnya yang ada di Canva ya. Dan sedangkan kalau di video kita kemarin lomba itu ada animasinya itu kita edit di aplikasi Plotagon, yang dimana di situ kita bisa mengkreasikan animasi tersebut sesuai dengan karakter kita gitu. Nah, di situ kita bisa ngedit sendiri dari mulai model rambut sampai model bajunya itu kita bisa diedit di situ. Ya, sedangkan kalau untuk pembuatan atau pengeditan videonya, kita itu menggunakan aplikasi CapCut, yang dimana di situ kita tinggal memasukkan latar yang sudah kita edit di Canva tersebut gitu. Di situ kita tinggal masukin aja, terus juga tinggal pemilihan lagu yang sesuai dengan tema pembelajaran kita pada saat itu, dan bisa juga menggunakan teks-teks di bawahnya agar terlihat dengan jelas gitu ya. Seperti itu, Kak. Wow, keren banget ya, dari awal perencanaan sampai pengeditan sampai mungkin dipublish ke YouTube tuh sangat sistematis gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir dan mungkin ini menjadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman yang sedang menonton. Oke nih, pertanyaannya Kak, tips and trick Kakak nih dalam dalam perlombaan di LVPKM ini untuk menjadi video terfavorit itu gimana sih? Mungkin tips and trick ini bisa membantu teman-teman yang ada di yang sedang menonton untuk menjadi gambaran gitu untuk di perlombaan LVPKM tahun ini atau bahkan tahun seterusnya. Gimana sih, Kak? Baik, aku coba jawab. Jadi untuk tipsnya, kita buat videonya itu semenarik mungkin. Nah, di sini yang kita terapkan yaitu membuat animasi 3 dimensi. Nah, di mana kita pakai namanya aplikasi Plotagon. Si animasinya itu bisa bergerak dan bisa dibuat karakternya sesuai keinginan kita dan bergerak sesuai keinginan kita, seperti itu. Mungkin untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Iya, mungkin coba izin menjawab juga ya. Karena kan tahun kemarin kita itu memenangkan lomba video terfavorit dalam perlombaan semata, maka mungkin untuk salah satu triknya yaitu dengan cara men-share link sebanyak-banyaknya dengan cara meminta bantuan kepada teman-teman, saudara, bahkan teman-teman orang tua kalian gitu, dengan cara yaitu men-share link sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Mungkin cukup? Ya, mungkin cukup dari kami. Oke, terima kasih banyak untuk tips and triknya. Teman-teman yang sedang menonton juga siapa tahu tips and trik dari kakak-kakak ini bisa digunakan gitu ya untuk perlombaannya. Oke, sebelum ke closing nih, aku mau berterima kasih banyak dulu sama kakak di sini karena sekali lagi sudah menyempatkan waktunya untuk datang atau bahkan untuk mengisi metode tentang tips and trik ini. Oke, sebelum ditutup kita closing dulu ya sama teman-teman yang sedang menonton ini. Nanti kita
1, 2, 3 bareng-bareng bilang see you Sobat Match ke depan kamera ya. Oke, 1, 2, 3. See you Sobat Match.